Oh, let's go! Oke, halo semuanya. Gak kerasa banget udah akhir tahun aja ya. Ini bener-bener tahun paling cepat yang pernah gue rasain. Tapi karena udah akhir tahun, gue pengen bahas gadget apa aja yang mungkin cocok untuk kita bawa-bawa liburan. Atau mungkin untuk hadiah aja untuk teman-teman atau keluarga. Di sini ada beberapa barang pribadi gue yang gue bakal bawa kalau misalkan gue pergi liburan gitu. Tapi tenang aja untuk kalian-kalian yang gak liburan, ini tetap seru kok untuk dipakai di kampung halaman kita ini. Oke, yang pertama itu adalah kamera Kodak yang super lucu ini. Nah, ini tuh barang hadiah ulang tahun dari istri gua ya bulan lalu gitu. Dan ini tuh sebenarnya cuman gantungan kunci aja, tapi sekaligus kita bisa ambil foto juga. Tuh, kita ada layar di belakang. Kita bisa nyalain juga nih. Kita bisa pilih foto, bisa video, ini untuk ganti settings. Ini hasil fotonya itu kentang banget, tapi menurut gua nggak apa-apa, apalagi kalau kita pengen ada vibe-vibe digicam atau foto-foto film pas kita liburan ya. Dan ya menurut gua ini cara yang seru aja untuk unlock sebuah memori baru gitu loh. Daripada misalkan cuma foto pakai HP, hasilnya mungkin terlalu futuristik gitu kan. Kita bisa foto pakai ginian doang untuk bikin ya fotonya lebih nostalgia gitu loh. Ini tuh blind box ya sebenarnya. Jadi kita dapat boxnya kayak gini. Di dalam itu ada kayak beda-beda desain. Gue dapet yang warna kuning sama yang warna merah. Gue sih suka banget yang warna kuning ini dan gue cukup seneng gue dapet yang itu ya. Sama ada satu lagi yang secret, kalau nggak salah ini tuh kayak yang transparan gitu loh. Tapi jujur gue kurang suka sih sama desainnya. Pas kita jalan-jalan bisa aja digantung di tas kayak gini ya. Tuh, lucu banget anjir. Digantung kayak gini. Gue udah ada gantungan satu lagi jadi agak sedikit rame ya. Casnya itu pakai USB-C di sini. Ini ada slot untuk micro USB dan udah gitu doang sih, simple. Bener-bener tinggal jepret-jepret aja dan dia juga ada kayak banyak filter gitu yang kita bisa cycle ya. Ada black and white, ada biru, ada warm tones, ada kuning, merah, biru, grey, sama ada beberapa lagi gitu loh yang menurut gua sih bakal lucu-lucuan aja lah gitu. Bukan untuk yang serius-serius banget, tapi supaya liburannya lebih fun. Harganya agak sedikit mahal ya, kayaknya di 700-an ribu gitu, apalagi untuk sebuah blind box. Tapi buat gue sih ini worth it aja sih. Kayak gue bakal beli gitu. Bahkan gue sebenarnya pengen lagi untuk dapetin desain yang lain. Tapi ya untuk sekarang sih 2 aja udah lebih dari cukup lah. Jadi kayak gitulah. Barang pertama, kamera kedua lucu ini, gue yakin kalian bakal suka. Nah, ini mumpung ada tas gue di sini, ini gue pernah bahas ya, ini tas Bellroy yang waktu itu gue pernah beli di Singapura. Ini gue udah selalu pakai untuk jalan-jalan dan gue sih suka banget sama tas model kayak gini ya. Gue bakal coba cari link tas kamera yang original ya, bukan yang KW-KW. Tapi walaupun ini kecil, ini lumayan muat banyak sih. Kita bisa masukin 2 HP, 1 dompet, mungkin kamera kecil-kecil kayak gini juga masih bisa. Sebenarnya kamera mirrorless gede juga bisa-bisa aja masuk, cuman ya barang-barang lain harus dikeluarin gitu. Botol minum masih bisa masuk, duit, paspor. Jadi ya mantap lah, gue juga bakal pakai ini terus kalau misalkan jalan-jalan. Oke, barang seterusnya itu masih di dalam topik kamera ya. Itu adalah kamera compact yang udah tua. Nah, kenapa gue bilang kamera udah tua ya? Karena kalau kita mau beli baru di zaman sekarang itu harganya udah mahal gitu. Kalian harus bener-bener investasi ke sebuah kamera yang mungkin dipakai jarang-jarang aja. Tapi kalau kita beli model-model yang udah tua, kayak misalnya ini Fujifilm X-E2, ini udah 14 tahun yang lalu keluarnya ya. Kalian masih bisa dapat harga yang cukup good deal. Gue cek-ceknya sih ini ya masih 5 juta sih. Sebenarnya masih mahal gitu. Cuman karena bentuknya aja yang hype. Karena bentuk kotak gini tuh ya banyak dicari orang gitu lah. Tapi ini bakal bikin jalan-jalan kalian itu makin komplit ya. Gue ada bawa ini jalan-jalan di sekitar Jakarta doang. Dan gue suka banget sama hasilnya. Kayak tone-nya tuh gimana gitu. Dan karena kamera ini pelan ya. Kayak misalkan mau autofocus juga masih pelan sih. Tuh masih goyang-goyang, masih berisik. Tapi itu bikin kita jadinya lebih slow down aja. Nggak usah terburu-buru kalau foto. Gue biasa kalau pakai kamera modern gini yang bisa burst foto, kalau jalan-jalan tuh ya foto ngasal aja, gitu. Yang penting dapat momennya. Sedangkan ini bikin kita lebih appreciate aja, tunggu momennya gitu yang ada, ceker kameranya, baru foto. Dan gue yakin itu bakal kasih feeling yang berbeda sih dalam fotografi ya. Gue rekomen beli yang kecil-kecil kayak gini aja, yang masih mirrorless lah, nggak usah yang DSLR karena itu agak sedikit gede, walaupun lebih murah sih jatuhnya. Ini juga bisa kayak Ricoh GR, ini Ricoh GR2 yang gue punya. Ini sih lebih mahal harganya, kayak lebih digoreng gitu sama orang-orang ya. Sedangkan yang Fuji X-E2 atau mungkin yang X-E1 juga gue sih belum cek, tapi harusnya sih masih bagus-bagus aja. Dan anggap aja ini sebagai kamera untuk seru-seruan gitu loh. Sesekali aja pakainya
Tapi gue rasa bakal bikin kalian kayak nggak bosen gitu sama kamera kalian. Oke, barang selanjutnya itu adalah USB hub dari Ease yang kalian bisa dapetin dari toko MyNK Official. Seperti yang kalian tahu, gue suka banget pakai barang-barang dari MyNK Official dan ini adalah salah satunya. Dan menurut gue sih ini cocok banget untuk dipakai pas jalan-jalan. Biasanya gue pakai ini untuk colok ke HP aja ya, dan terutama untuk kamera-kamera jadul kayak gini yang biasanya fitur wifi-nya itu nggak terlalu bagus-bagus banget ya. Gue sih lebih sukanya langsung colok aja SD card-nya itu masuk ke dalam. Jadi kita bisa langsung transfer foto-fotonya ke HP kalau kalian pengen edit-edit gitu kan. Dan untuk yang ini juga udah ada micro SD card. Jadi untuk kamera tadi yang Kodak ini juga bisa masuk ke dalam sini. Kalau kalian tertarik sama adapternya, boleh cek Ease dari toko MyNK Official. Linknya gue udah taruh di bawah. Thank you. Oke, barang selanjutnya itu adalah tali HP. Nah, gue pertama kali jalan-jalan pakai tali HP itu bener-bener game changer banget ya. Pokoknya nggak tahu kenapa setelah kita taruh HP kita digantung kayak gini ya, bukan ditaruh kantong, itu bener-bener jadi males banget taruh HP balik lagi ke kantong. Coba gue praktekin. Tuh, kayak gini. Kalau mau ada apa-apa tinggal cek HP kayak gini doang. Abis itu kalau udah selesai, lepas aja, nanti dia bakal gantung aja gitu di leher kita. Aman, secure, apalagi kalau kita lagi jalan-jalan, misalkan lagi buka Maps atau lagi chatting, tangan kita itu lagi rame juga, HP digantung gini bener-bener life changing banget. Jadi ya, gue bener-bener rekomen tali-tali HP kayak gini. Nggak mesti merek yang gue pakai sih, ini mereknya Casetify, tapi gue tahu ada banyak merek lain yang bikin tali-tali HP kayak gini juga kok. Nih talinya Apple juga ada kan, kalau kalian pengen juga ya boleh-boleh aja. Gue cukup suka sih sebenarnya, walaupun harganya mahal. Tapi ya, tali HP sangat-sangat berguna, sangat-sangat recommended. Nah, barang lain yang recommended juga itu adalah travel adapter kayak gini loh. Terutama yang ada 3 komplit semuanya ya dalam satu balok kayak gini doang. Kita bisa untuk yang Eropa atau yang Indonesia, untuk UK, dan untuk USA ya ini, atau Australia gitu. Dan ini udah universal ya, bener-bener bisa ke semua negara. Jadi kita tinggal colok-colok di depan sini aja yang juga udah universal ya. Tapi kalau butuh colokan lebih, di bawahnya itu ada extra USB. Ada 2 USB-A dan ada 2 lagi USB-C. Jadi tinggal colok langsung aja pakai kabel, itu udah kelar. Dan yang terenak itu adalah ini udah ada built-in kabel USB-C. Tuh, yang ini panjangnya kayaknya sih 50 cm ya, kalau nggak salah. Gue juga belum ukur sih. Enak banget, udah ada kabel built-in di sini ya. Jadi kita bisa mungkin nggak usah bawa kabel kebanyakan gitu. Ini bisa untuk HP, kalau misalkan HP kalian cuma satu. Ini yang gue pakai mereknya Adam Elements ya, di 35 watt. Gue ada lagi satu yang mereknya Movi. Dan ini tuh sebenarnya lebih, lebih compact lah, lebih kecil ya. Dan lebih pendek juga. Dan di sini ada power output yang sampai 70 watt. Jadi kalau mau ngomongin kenceng, yang ini sih lebih kenceng. Tapi yang ini udah ada built-in USB-C. Gue sih lebih suka sama fitur itu aja dibanding yang ini 70 watt. Tapi sisanya sih sama persis sebenarnya. Ini ada 4 USB, ada colokan-colokan yang universal di belakang. Tinggal kalian lebih suka yang mana aja, yang bisa sampai 70 watt atau yang udah built-in kabel. Jujurly gue suka yang udah ada built-in kabel. Oke, seterusnya. Ini barang yang gue juga nggak bisa pergi tanpa bawa-bawa. Ini gue udah pernah bahas ya, ini Gameser X-Lite 5 sih kalau nggak salah. Dan ini cuma sesimpel untuk HP doang gitu, bikin HP kita jadi kayak semacam mungkin PSP atau apa gitu loh. Gue sih nggak main game HP kayak MLBB atau Genshin Impact gitu-gitu ya. Gue lebih seringnya main game-game simulator PS1, PS2 gitu. Jadi punya joystick kayak gini tuh sangat-sangat berguna ya. Dan beneran deh, gue pakai ini setiap hari sebelum tidur. Gue selalu main game sebelum tidur. Dan kalau jalan-jalan gue harus banget bawa ini. Kayaknya gue bisa kebosenan sih kalau nggak bawa ya. Kayak pas di pesawat gitu. Atau mungkin pas lagi nunggu apa. Ini juga kecil, size-nya nggak gitu berat ya. Jadi gampang dibawa kemana-mana. Ini contohnya game sekarang yang gue main tuh Monster Hunter Freedom Unite ya. Yang dulu gue main pas di PSP, tapi gue nggak pernah tamat. Jadi gue pengen main lagi aja di sini untuk tamatin lah. Dan ya ini nggak bakal possible tanpa pakai joystick ini. Mantep banget. Gue sangat-sangat rekomen barang ini gitu. Mau untuk dipakai di rumah doang atau dipakai jalan-jalan itu bebas. Oke, abis itu barang yang mungkin bakal cocok untuk orang-orang ngonten ya, itu adalah mikrofon. Biasanya sih mikrofon dari HP itu udah bagus-bagus aja, tapi kadang mungkin kita pengen shot yang lebih unik ya, mungkin kita agak sedikit jauh dari HP-nya. Jadi disitulah mikrofon itu bakal penting banget. Ini mikrofon dari HoloLens yang namanya A1 kalau nggak salah ya. Dan ini tuh cuman bisa untuk HP doang. Jadi di dalam itu kita lihat cuman ada dongle untuk USB-C, sama untuk Lightning,
dan ini ada 2 transmitternya gitu loh. Dan lihat, size-nya itu kecil banget, jadi enak ya. Ini ada magnetnya juga, jadi kita tinggal tempel di baju. Ini bener-bener tinggal plug and play aja ya, nggak terlalu perlu diapa-apain sih. Mereka ada aplikasinya gitu yang kita bisa misalkan naikin gain-nya atau turunin noise reduction gitu. Tapi selebihnya sih dipakai langsung gitu aja, menurut gua bakal aman-aman aja sih. Nah ini contoh perbandingan antara mikrofon yang gua lagi pakai sekarang sama mikrofonnya HoloLens yang untuk HP doang. Size-nya beneran jauh banget. Ini memang ya lebih powerful gitu sih, dan ini juga lebih cocok untuk kamera. Ini sama sekali nggak bisa. Tapi ya kalau kalian kontennya cuman pakai HP ya nggak ada masalah banget. Ini udah sangat-sangat mantap. Barang selanjutnya, gue sih pengen bilang kayak semacam Apple Watch gitu atau smartwatch ya. Nggak mesti Apple Watch sih, yang mana aja bebas gitu. Karena menurut gue yang terpenting itu kita bisa hitung steps kita dan juga bisa lihat notifikasi. Menurut gua pas lagi jalan-jalan gitu itu 2 hal yang cukup penting ya. Jadi bisa lihat itu semua di smartwatch kayak gini, itu bakal enak banget. Nilai bonus untuk Apple Watch, apalagi kalau kita pakai iPhone ya, kita bisa monitoring gitu, kita lagi mau foto apa. Jadi contoh kita pakai HP kita, pengen foto berdua sama pasangan gitu, kita bisa lihat komposisi diri kita lewat Apple Watch-nya, dan juga kita bisa pencet tombol shutternya. Makanya itu walaupun gua lebih hobi jam-jam analog kayak gini ya, bukan smartwatch, tapi kalau untuk jalan-jalan, ya gue sih bawa aja just in case. Nah, untuk 2 barang selanjutnya itu sebenarnya gue nggak punya di sini, tapi gue udah pernah cobain temen gue punya ya, dan gue juga merasa itu sangat-sangat cocok untuk jadi gadget liburan gitu loh. Yang pertama itu adalah UAG MagSafe Magnet gitu. Gue lupa jujur namanya apa, tapi itu cuman kayak MagSafe aja yang kita taruh di belakang iPhone kita, dan karena itu magnet, kita jadinya bisa tempel HP kita itu dimanapun gitu, yang permukaannya besi. Kita jadinya bisa punya tripod di mana-mana, kita tinggal tempel, mungkin tempel di bawah, tempel di eye level, atau tempel di atas untuk low angle juga bisa banget. Itu sesuatu yang mungkin tripod kayak gini tuh agak sedikit susah untuk achieve gitu loh. Karena ya ini pertama gede ya, jadi kita mungkin agak sedikit risih aja kalau mau bawa kemana-mana. Sedangkan MagSafe itu kan kecil, tinggal masuk kantong juga bisa. Terus ini ada limitasi tinggi juga, dan dia juga bakal goyang-goyang gitu kalau kita taruhnya terlalu tinggi ya. Jadi ya menurut gua sih kalau udah punya UAG MagSafe itu bakal ngebantu banget sih. Bahkan mungkin udah nggak perlu lagi bawa-bawa tripod kayak gini. Tapi ya kadang-kadang memang ada situasi pakai tripod tuh kayak lebih gimana gitu, lebih firm, lebih pasti, kita lebih gampang aturnya. Jadi ya kalau kalian tertarik ini juga sih, ya nggak apa-apa sih. Ini juga lumayan murah meriah kok. Nah, barang yang terakhir itu adalah DJI Osmo. Bentar, ini Osmo atau Nano namanya ya? Nano, sorry. DJI Nano. Kamera kecil tapi powerful itu menurut gua the future banget ya dalam industri bikin konten kayak gini. Makanya HP itu makin lama makin naik terus. Dan juga kamera-kamera kecil kayak DJI Nano ini. Memang ada efeknya sih, semakin nggak ribet kameranya dipakai, semakin bikin kita pengen pakai kameranya gitu. Terutama pas kita lagi jalan-jalan. Gue juga tertarik banget karena itu gampang banget untuk ditaruh kayak misalkan di baju gini ya. Jadi kita bisa kayak POV gitu. Itu sih sebenarnya alasan utama gue kenapa gue pengen DJI Nano itu ya. Dan pas gue lihat temen gue Aul pakai kamera itu untuk vlogging harian gitu, gue sih suka banget sama kepraktisannya gitu loh. Kepraktisan, bener gak sih? Pokoknya praktis banget lah, bikin kita jadinya nggak risih kalau mau pakai. Jadi ya, itulah barang-barang yang menurut gue cocok untuk dipakai liburan ya, terutama liburan akhir tahun kayak gini, banyak orang jalan-jalan. Kalau kalian tarik barangnya, boleh cek linknya, udah gue taruh di bawah. Oke, itu aja dari gue. Kalau kalian suka sama video ini, boleh kasih like dan juga subscribe. Thank you nonton. Bye-bye.